Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Luar biasa kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya sepanjang hari ini. Sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, saat ini kita boleh berkumpul bersama keluarga kita bersama-sama untuk kita boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan keluarga kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau Allah kami yang menyayangi kami. Kami bersyukur Engkau memimpin menyertai kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami. Pimpin kami ya Tuhan. Urapi kami dengan roh puji-pujian, sehingga kami dapat memuliakan Engkau, dapat meninggikan Engkau Bapa. Bapa,
ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mohon Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kalau Tuhan punya rencana yang indah buat kita, pasti Tuhan juga punya rencana yang indah buat kita semua. Nah, saat ini Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan dengan pujian. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita sudah bersorak-sorai untuk Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau buka setiap hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memujikan kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Syukur. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku,
Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini Engkau izinkan kami untuk beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi karya Roh-Mu akan ajaib dan luar biasa. Kau akan taburi kami dengan kuasa firman-Mu, dan hati kami telah siap untuk menikmati berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu siap untuk menaburkannya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar, masih melanjutkan dalam Yohanes 5 ayat 9 sampai ayat 14 tentang perjumpaan dengan Yesus. Banyak orang Kristen yang sudah lama bergereja. Bahkan ada juga orang Kristen yang keturunan, artinya bapak ibunya Kristen, dia juga Kristen. Sehingga seringkali disebut Kristen tradisi, namun belum memiliki perubahan dalam hidupnya seperti yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Karena mereka belum berjumpa dengan Yesus. Yohanes 5 ayat 9 sampai 14, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkat tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapa orang yang berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kristen adalah agama yang mengajarkan kasih sebagai landasan hidupnya. Yesus mengajar untuk memberi pengampunan 70 kali 7. Kalau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Itu ajaran yang diajarkan. Sayang, pelajaran ini hanya menjadi teori orang Kristen, sehingga banyak jemaat yang hafal tetapi tidak melakukannya. Dengan bukti kejadian di Bethesda. Tidak ada kasih, sehingga tidak punya kepedulian dengan orang lumpuh yang ada di Bethesda itu. Selain tidak ada kepedulian, juga masih banyak orang percaya yang menjadi Kristen militan. Arti militan yaitu militan betul-betul melakukan agama, tetapi agama berdasarkan tradisi Kristennya, sehingga tidak memberikan perubahan dalam hidupnya. Apa akibatnya? Jika Kristen tanpa penerapan kasih dalam kehidupan kesehariannya, terjadi di dalam Yohanes 5 ayat 10. Karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau mengangkat tilammu. Beragama tidak meringankan masalah, tetapi justru karena agama mencari masalah. Karena masih suka menyimpan akar pahit dan tidak mengembangkan kasih dalam hidupnya. Orang Yahudi adalah orang yang sangat tertib dalam hal ibadah. Namun mereka masih suka menyalahkan orang lain berdasarkan hukum-hukum agama dan menyimpan akar pahit terhadap Yesus. Contoh, perempuan yang dirasuk setan sudah 18 tahun disembuhkan oleh Yesus di hari Sabat. Orang mesti ngomong, kenapa hari Sabat? Orang lumpuh di Bethesda 38 tahun disembuhkan oleh Yesus. Pengemis yang buta sejak lahir diolesi tanah yang dicampur ludah, dan orang lumpuh itu dapat melihat.
Ada orang lumpuh, ada orang timpang, ada orang buta, disembuhkan Yesus di bait Allah. Dan itu hari Sabat. Apa yang dilakukan? Mereka protes. Orang-orang Farisi menyalahkan Yesus karena hari Sabat. Sehingga orang Farisi ditegur Yesus dengan teguran yang keras. Apakah jika keledaimu masuk sumur, kamu tidak akan mengangkat? Kamu tidak akan berusaha untuk mengambilnya? Padahal kalau benar-benar keledainya masuk sumur, mereka pasti berusaha. Orang lain disalahkan, tetapi kalau untuk diri sendiri ada pembenaran-pembenarannya. Hidup keagamaan seperti inilah yang masih banyak terjadi dalam kehidupan berjemaat. Hidup mencari pembenaran diri sendiri. Mereka lebih takut pada hukum agama daripada menerapkan hukum kasih dalam kehidupannya. Padahal penerapan hukum kasih harus lebih ditonjolkan, lebih ditamakan. Perhatikan, Yesus sangat mengasihi orang yang 38 tahun mengalami kelumpuhan di Bethesda. Bahkan karena kasihnya berani menerobos tradisi Israel. Akibat terobosan itu muncul protes, walaupun tidak sampai demo, Bapak Ibu. Tetapi protes mereka adalah mengapa dia menyembuhkan pada hari Sabat. Pelajaran apa yang diberikan Yesus kepada kita? Dosa yang muncul ialah menyaksikan kehebatan Yesus, dan hal ini yang dikembangkan oleh setan dalam hidup orang percaya. Dosa yang muncul adalah tidak percaya bahwa Yesus itu hebat. Kurang percaya ini merupakan dosa yang terselubung. Bukankah tidak percaya? Bukan tidak percaya, tetapi kurang percaya. Hati-hati. Yesus beberapa kali mengingatkan para muridnya tentang kurang percaya ini. Lalu muridnya memiliki keraguan-raguan tentang hebatnya Yesus. Akibatnya imannya tumpul. Tidak ada kuasa lagi. Matius 6 ayat 30. Yesus mengingatkan para muridnya yang kurang percaya pada pemeliharaan Tuhan. Yang kurang percaya pada pemeliharaan Tuhan. Hingga suruh melihat bunga bakung. Lihat bunga bakung itu. Didandani oleh Allah. Apalagi kamu. Matius 6 ayat 26. Yesus mengatakan pada para muridnya saat mereka bersama dengan Yesus. Naik perahu, muncul angin ribut. Yesus dibangunkan dan Yesus mengatakan, hai kamu yang kurang percaya. Matius 4 ayat 31, setelah Yesus turun dari gunung. Saat itu Yesus berada di puncak gunung bertemu dengan Musa, bertemu dengan Elia. Lalu turun gunung, dia melihat murid-muridnya yang sedang menghadapi anak yang kena sakit ayan gagal. Padahal sebelumnya dia berdoa penyakit disembuhkan, dia berdoa setan diusir. Tetapi kali itu dia tidak bisa berbuat banyak. Karena apa? Karena kurang percaya. Bukan tidak percaya Bapak Ibu, kurang percaya. Akibat kurang percaya pada Yesus, mereka dibelenggu dengan tradisi agama yang menjadikan suka menyalahkan orang lain. Bahasa Jawa, seneng modo Bapak Ibu. Bahasa Indonesia, suka mencela. Entah betul, entah salah, pokoknya kalau bukan saya, itu tidak benar. Entah betul, entah salah, kalau itu bukan saya, itu suatu kejahatan. Nah, ini yang sering terjadi. Mari kita koreksi. Apakah kita bagian Kristen yang masih kurang percaya pada Yesus? Pelajaran kedua ialah peringatan Yesus. Jangan berbuat dosa lagi. Dosa apa? Ya dosa kurang percaya itu. Ya dosa kurang percaya. Dosa apa lagi? Dosa melanggar hukum Allah. Matius 22 ayat 37 dan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua,
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus menerapkan kasih. Ya. Kita harus praktek kasih, bukan hanya cerita tentang kasih, tapi praktek kasih. Nah, kenapa tidak dilakukan? Karena perjumpaan dengan Yesus belum pernah dilakukannya. Belum punya pengalaman berjumpa dengan Yesus. Kalau dia berjumpa dengan Yesus, mukjizat pasti terjadi. Kalau dia berjumpa dengan Yesus, segala permasalahan hidup terselesaikan. Tetapi karena dia hanya sekedar datang gereja, sekedar baca Alkitab, sekedar berdoa, belum punya pengalaman berjumpa dengan Yesus, maka kepercayaan tentang hebatnya Yesus itu tidak full dalam hidupnya. Perjumpaan dengan Yesus memiliki akibat. Yang pertama, tidak pernah menyaksikan hebatnya Yesus dalam menolong kesulitan-kesulitan manusia. Perjumpaan dengan Yesus, akibat yang kedua dengan berjumpa dengan Yesus, tidak berani berbuat dosa lagi. Karena dosa itu akan memperburuk keadaan hidupnya. Maka hari ini pelajaran yang harus kita miliki, dua hal. Kita kalau sudah berjumpa dengan Yesus, pasti kita mengagungkan Yesus dan memiliki kepercayaan total bahwa Yesus bisa. Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Mari kita periksa hati, mari kita periksa hidup, sehingga teguran Yesus hari ini akan memberikan semangat kepada kita di dalam kita mengiringi Yesus, karena kita ketemu dengan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk mendengar teguran-Mu walaupun keras, tetapi mengingatkan kepada kami bahwa kami punya Allah yang hebat, bahwa kami punya Allah yang mampu, bahwa kami punya Allah yang bisa. Bahkan Dia telah mati di kayu salib, segalanya dicurahkan untuk kita. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami menggunakan kekuatan kuasa-Mu di dalam kehidupan keseharian kami, hingga kami dapat menikmati segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu pada sore hari ini, supaya menjadi benih yang subur, tumbuh di dalam tutur kata kami dan di dalam perbuatan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, besok hari Minggu, jangan lupa kita masih ada ibadah. Kalau pemerintah izinkan kita berada di gereja, tetapi kalau belum, kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Konsentrasi, singkirkan segala sesuatu yang kadang-kadang membuat kita tidak konsentrasi, sehingga ibadah besok Minggu jam 8 kita akan mulai bersama. Dan kami akan kirimkan YouTube kepada Bapak Ibu, dibuka jam 8, nyanyi ikut nyanyi, lalu mendengar firman Tuhan, ikut mendengar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita doa syafaat untuk bangsa dan negara. Kita akan doa syafaat untuk gereja. Kita akan doa untuk kehidupan kita masing-masing. Tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau memberikan kepada kami semangat di dalam kami beribadah, walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing. Hari ini kami satukan hati, hari ini kami satukan pikiran. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami dapat memiliki kekuatan sehingga dapat menghadapi COVID-19 ini. Berkati Pak Jokowi, berkati para menteri, berkati para gubernur, berkati para bupati, wali kota, camat, lurah, RW dan RT, supaya mereka dapat bersatu padu untuk menangani COVID-19 ini, menenangkan masyarakat, dan masyarakat boleh taat kepada pemerintah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak.
Kau telah hancurkan kuasa COVID-19 sehingga kami dapat segera beribadah bersama. Kami berdoa saat ini Bapa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kurang Tuhan cukupi, yang bermasalah Tuhan angkat masalah mereka, sehingga mereka dapat menikmati hidup pemeliharaanmu hari demi hari di saat kami mengalami di rumah saja. Terima kasih Bapak. Kami masih berdoa untuk Pak Bambang, kami berdoa untuk Kohari, kami berdoa untuk Pak Endro, kami berdoa untuk Pak Yusuf dan Pak Tris, jamaah Tuhan, supaya mereka segera dipulihkan, dapat menikmati segala berkat pemberian-Mu. Kami berdoa untuk Mas Warto, kami berdoa untuk Pak Sarjianto, kami berdoa untuk Pak Kadir, kami berdoa untuk Koho, kami berdoa untuk Pak Martono, kami berdoa untuk Pak Marsudi, kami berdoa untuk Pak Gito dan Pak Sarjono beserta Hendra. Mereka membutuhkan jamaah-Mu. Sementara kami berdoa di tempat ini, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Sisa penyakit kami hancurkan Engkau. Dan nikmati kesembuhan yang Tuhan beri melalui bilur-bilurnya. Kami berdoa untuk Ibu Bambang, kami berdoa untuk Ibu Hartanto, kami berdoa untuk Ibu Happy, kami berdoa untuk Ibu Winyo, kami berdoa untuk Ibu Wagini dan juga Ibu Is. Tolong Tuhan pulihkan mereka. Sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpang. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami bersyukur pemulihan terjadi. Dan saat ini kami berdoa untuk Ibu Karyanto, untuk Ibu Mbing, untuk Ibu Titi, untuk Ibu Endang, untuk Ibu Tini, untuk Ibu Sar, untuk Mbah Darto, Mbah Hadi, Omi, Feni, Kesia, cucunya Pak Yohanes. Tolong Tuhan Kau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Teristimewa Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Pri Tuhan. Tolong Tuhan Kau jamah supaya Pak Pri boleh sehat kembali, bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Bilur-Mu menyembuhkan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami masih berdoa untuk Luciana Agatha Larasati Nugroho Tuhan. Anak dari murid kami Yoyok Tuhan, yang memiliki keinginan untuk masuk ke kedokteran Udayana. Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Orang percaya boleh meminta dan Tuhan akan kabulkan. Maka pada saat ini kami minta Engkau jamah perguruan tinggi, penerima murid baru di perguruan tinggi Udayana Tuhan, untuk menerima Luciana Agatha Larasati Nugroho. Terima kasih Bapak. Engkau telah kabulkan seluruh doa kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.